Salam adik-adik, apa kabar hari ini? Iya, semua baik-baik ya. Hari ini kita berjumpa lagi untuk ibadah. Adik-adik sudah siap kan untuk ibadah? Iya, kalau Raya yakin adik-adik pasti sudah siap. Yuk, sebelum kita mulai ibadah, siapkan dulu Alkitabnya. Udah disiapkan Alkitabnya? Iya, bagus. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Temanya tak lelah berharap pada Allah. Tak lelah berharap pada Allah. Udah siap kan untuk mendengar firman? Ya, baiklah adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita ini, mari kita satukan hati kita, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa ya. Iya, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih menyertai kami pada pagi hari ini. Tuhan telah memberikan hari yang baru buat kami. Terima kasih buat semuanya Bapa. Pagi ini Tuhan, kami mau beribadah. Tolong sertai kami Tuhan Yesus, agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dan membawa sukacita buat kami dan kemuliaan buat Tuhan. Di atas semuanya, ampunkan salah dan dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau naikkan satu pujian ya adik-adik. Judulnya Burung Pipit yang Kecil. Masih ingat kan lagunya? Ya, semua bernyanyi dengan semangat ya. Kita sama-sama bernyanyi Burung Pipit yang Kecil. 1, 2, 3, go! Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar kalian yang ada di rumah? Nah, hari ini kakak kembali lagi sebagai pembawa firman kita pada hari ini. Nah, untuk adik-adik semua, kita persiapkan Alkitab kita ya. Kita mau beribadah dulu dan nanti kita sama-sama membaca dari rumah kakak dari sini. Nah, sebelum kita membaca Alkitab, kita mau berdoa dulu ya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas berkat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami hingga pada saat hari ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu walaupun kami tidak bisa berkumpul bersama-sama. Ya Bapa, berfirmanlah Engkau supaya kami siap untuk mendengarkan. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Kakak baca dari sini ya, adik-adik semua mengikuti dari rumah. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izabel segala yang dilakukan Elia dan pria Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang,
Maka Izabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia minum dan makan, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apa kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah alam semesta, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang tidak sujud menyembah kepada Baal, dan mulutnya tidak mencium dia." Berfirmanlah seperti ini. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan kita tentang Nabi Elia yang ketakutan karena Izabel sangat-sangat marah kepadanya dan mengejar-mengejar dia. Jadi, adik-adik, di sini kakak akan menampilkan gambar Izabel itu. Nah, ini dia gambarnya. Jadi adik di rumah coba perhatikan ya. Jadi karena Nabi Elia sudah mengalahkan dewa dari Raja Ahab dan juga
Izabel, maka membuat mereka sangat marah dan murka. Sehingga mereka berkata, cepat cari Nabi Elia. Seketika Nabi Elia sangat takut karena dia tahu bahwa ia sedang dicari-cari oleh pasukan dari Izabel. Sehingga ia melarikan diri dan langsung pergi ke padang gurun. Sesampai padang gurun, dia beristirahat di bawah pohon arar. Dia sangat kecapean dan sangat lelah karena dia tadi terburu-buru dan tidak membawa bekal. Tetapi seketika pada saat dia beristirahat karena dia sangat capek, datanglah malaikat Tuhan dan berkata kepadanya, makanlah dan minumlah. Seketika Nabi Elia terkejut dan melihat di samping sudah ada disediakan roti bakar dan juga air minum. Lalu ia memakan dan meminum makanan dan minuman tersebut. Setelah ia memakan dan minumnya, kemudian dia beristirahat kembali, tidur kembali. Kemudian datang lagi yang kedua kalinya malaikat Tuhan dan membangunkan Nabi Elia, katanya, makanlah dan minumlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu masih jauh dan masih panjang, dan kamu segera harus memakan makanan ini. Seketika itu Elia bangun kembali dan memakan dan minum makanan dan minuman yang sudah disediakan oleh malaikat tersebut. Oleh karena makanan itu, Nabi Elia sanggup berjalan selama 40 hari 40 malam untuk melanjutkan perjalanannya ke Gunung Horeb. Sesudah sampai di sana, dia masuk ke dalam sebuah gua. Kemudian Tuhan bertanya kepada Nabi Elia, apa yang kau lakukan di sini, hei Nabi Elia? Terus Nabi Elia menjawab, aku bekerja untukmu Tuhan, tetapi kenapa aku sendiri ya Tuhan? Lalu berkatalah Tuhan kepada Nabi Elia, keluarlah dan berdirilah di atas gunung, karena ada Tuhan di situ. Kemudian Nabi Elia duduk di atas gunung itu. Tiba-tiba datanglah angin yang sangat besar dan kuat, namun ternyata Tuhan tidak ada juga di situ. Kemudian setelah angin besar, datanglah gempa. Tetapi juga Tuhan tidak ada di situ. Kemudian sesudah gempa, datanglah api. Tetapi Tuhan juga tidak ada di dalam situ. Setelah kejadian-kejadian tadi, maka datang lagi sebuah angin sepoi-sepoi. Dan segera ia menutupi mukanya dengan jubahnya dan mendengar perkataan Tuhan kepadanya. Sehingga Tuhan menyuruh dia untuk pergi kembali ke tempatnya supaya orang-orang di sana yang masih percaya kepada Tuhan Allah dan tidak percaya kepada orang-orang Nabi Baal tadi. Jadi firman Tuhan kita mengajarkan kita pada hari ini adik-adik semua, yaitu kita tidak cepat menyerah, kita harus tetap semangat. Walaupun kita tahu pada hari ini, minggu-minggu kemarin, kita masih beribadah dari rumah. Kakak tahu semuanya masih merasa jenuh, bosan, karena tidak bisa berjumpa dengan teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan bisa memampukan atau menghilangkan virus-virus
yang masih bersebar luas di sekitar kita adik-adik semua. Jadi mari kita semua jaga kesehatan kita adik-adik. Apalagi bilang nanti sama orang tua, apabila keluar rumah harus tetap menjaga protokol kesehatan. Supaya kita semua tetap sehat dan bisa kembali berkumpul bersama. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, kami tadi sudah mendengar sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu hari ini memberkati anak-anak-Mu. Dan juga Tuhan, firman-Mu hari ini menjadi pelengkap kami kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, walaupun kami tidak bisa berkumpul pada hari ini untuk memuji serta memuliakan nama-Mu, tapi kiranya ya Tuhan, itu tidak membuat-Mu sedih. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, ibadah kami ini tetap khusyuk di hadapan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membebaskan. Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala raja. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sukacita adik-adik ya, hari ini kita sudah tadi bernyanyi, sudah mendengar firman Tuhan dari Bang Patrick, sudah juga berdoa bersama. Saat ini Kak Juni mengajak adik-adik untuk memberikan persembahan. Siapkan persembahan, kalian bisa masukin di amplop, atau bisa nanti minta tolong sama mama papa untuk ditransfer rekening GKI Sumut, atau dikirimkan langsung ke sekretariat gereja diantarkan, atau juga dengan men-scan QRIS yang ada di layar. Jangan lupa dicatat untuk komisi anak. Terima kasih untuk persembahannya. Sebelum mengakhiri ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau kami bisa belajar dari tokoh besar Nabi Elia. Jadikanlah kami Tuhan, orang-orang yang berani, orang-orang yang mau menyatakan kebenaran, orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Tolong kami menjadi anak-anak yang taat dan setia. Jadikanlah kami Tuhan, orang-orang yang mampu memberikan pengaruh yang baik dalam kehidupan kami sebagai anak-anak, dalam kehidupan dalam rumah, bersama teman-teman dimanapun kami berada. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk orang tua kami, kiranya Engkau memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, kesabaran untuk menuntun kami anak-anak-Mu. Kami juga berdoa untuk abang dan kakak-kakak guru sekolah minggu, untuk pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Tuhan beri kesabaran, Tuhan berikan mereka kesehatan, semangat dalam pelayanan. Juga kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan.
Biar Bapa memberikan hikmat bagi mereka, berikan kasih di hati mereka, agar setiap keputusan mereka adalah yang berkenan bagi Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk tetap percaya akan penyertaan dan perlindungan-Mu. Ampunilah segala dosa kami Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Mari adik-adik kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, makan yang sehat, jaga kebersihan, pakai masker, jauhi keramaian dan kerumunan, tetap semangat memuji Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.